Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10B akan mempresentasikan tugas besar kami, tugas besar ekodrainase dengan dosen pengampunya itu Ibu Regina Mardatila dan untuk asistennya itu ada Uni Ara Febria Yova. Next. Di kelompok 10B ini yang beranggotakan saya sendiri itu ada Anissa Nurul Aini dengan BP 1012, ada Evrivi Pratama Lindra dengan BP 1015, ada Zahira Riaya dengan BP 1037, dan ada Hana Divani Putria Zulki dengan BP 3013. Next. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam gambaran umum untuk daerah desain dari TB Ekodrainase ini, di mana untuk daerahnya itu kami menggunakan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, di mana untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan letak geografisnya itu 0 derajat 57 menit 31,2 detik sampai dengan 2 derajat 28 menit 42,3 detik lintang selatan, dan 100 derajat 17 menit 48,6 detik sampai 101 derajat 17 menit 34,3 detik bujur timur. Untuk ketinggiannya itu 0 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk curah hujan rata-rata per tahunnya itu ada 302,19 mm. Nah, untuk penduduknya dari Kabupaten Pesisir Selatan ini lebih kurang itu 509.618 jiwa, dengan laki-lakinya itu sebanyak 256.560 orang, dan untuk perempuannya itu 253.058 orang. Untuk luas daerah ini yaitu 6.049,33 km². Next. Selanjutnya itu untuk batas administrasi dari kabupaten ini, untuk sebelah utara itu berbatasan dengan Kecamatan Sutera, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Pura, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan. Next. Pada slide ini ditampilkan untuk peta administrasinya di Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti yang ada pada slide, terdapat. Kemudian untuk kependudukannya, terdapat tabel dari data jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2022. Untuk persebaran penduduk Kecamatan Linggosari Baganti, Ranah Pesisir, dan Ngayang, seperti yang ada pada tabel di slide. Untuk total jumlah penduduk itu 516.518 jiwa, dan untuk masing-masing persentasenya seperti yang ada pada slide. Next. Kemudian ada peta kepadatan penduduk yang seperti yang ada pada slide ini. Untuk Kecamatan Lengayang itu sebesar 9,72%, untuk Kecamatan Linggosari Baganti 6,63%, dan untuk Kecamatan Ranah Pesisir 12,10%. Next. Kemudian untuk peta kepadatan penduduk, untuk petanya seperti yang ada pada slide, dan terdapat juga untuk garis konturnya. Pada Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki ketinggian antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dan curah hujan rata-ratanya itu 302,19 mm. Next. Kemudian untuk peta hidrologi dari Kabupaten Pesisir Selatan ini yang seperti yang ada pada slide, terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu ada irigasi, ada sungai, danau, dan masing-masing kecamatannya. Next. Untuk tata guna lahan dari Kabupaten Pesisir Selatan ini mempunyai beberapa formasi geologi berupa anggota bawah formasi Ombilin, Baku Kuarsa yang mengandung arkose, serpih lempungan, konglomerat kuarsa, batu bara, dan anggota pilit dan serpih formasi Kuantan, granit kapur, bersusun, dan formasi Brani. Untuk tata guna lahan ini terdapat sawah dan kebun seperti yang ada pada tabel yang di slide ini. Masing-masing untuk Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggosari Baganti. Dengan jumlahnya itu masing-masingnya itu untuk sawah totalnya itu ada 8.018,23, dan untuk kebun itu 15.998. Next. Kemudian terdapat peta untuk tata guna lahan yang berisikan ada sawah, ladang, dan kebun. Next. Kemudian untuk tabel fasilitas perkotaan di tahun 2021, di mana terdapat untuk sekolah, peribadatan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lainnya dengan jumlah dan kapasitas seperti di slide.
Kemudian terdapat untuk peta permeabilitas tanah, di mana untuk Lingosari Baganti ini sebesar 17,7 cm per jam, untuk ranah pesisir ini 0,51 cm per jam, dan untuk Lengayang 12,56 cm per jam. Untuk kedalaman akuifer, seperti yang ada pada slide, kemudian untuk ketersediaan air tanah, kemudian untuk analisis hidrologinya, terdapat tabel data curah hujan maksimum Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat 3 stasiun, yaitu stasiun A, B, dan C. Next. Untuk letak stasiun hidrologi ini terdapat 3 stasiun, di mana untuk stasiun A itu ada stasiun Suranti di Kecamatan Lengayang, dan kemudian stasiun B di Ranah Pesisir dengan nama stasiun itu Koto Salapan, lalu ada stasiun C Koto Baru Nyor Gadang di Kecamatan Lengayang. Next. Yang untuk uji konsistensinya, untuk di stasiun A, di mana untuk stasiun utama itu ada stasiun A dan stasiun B dan C sebagai stasiun pembandingnya seperti yang ada pada slide. Next. Kemudian untuk jika diplotkan ke dalam grafik, maka bentuk grafik dari uji konsistensi stasiun A ini seperti pada slide didapatkan untuk R kuadratnya itu 0,9859 dan garisnya itu tidak terlalu linear. Next. Untuk stasiun B, untuk stasiun utamanya itu stasiun B dan stasiun A dan C sebagai stasiun pembanding seperti yang ada pada slide. Next. Kemudian untuk grafiknya didapatkan untuk R kuadratnya itu 0,9984, di mana untuk garisnya itu sudah linear. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya Hana Divani. Kepada Hana disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu untuk uji konsistensi dari stasiun C. Jadi stasiun C ini merupakan stasiun utama dan stasiun A dan B itu sebagai stasiun pembanding. Next. Kemudian berikut ini merupakan grafik dari uji konsistensi dari stasiun C, didapatkan nilai R kuadratnya itu 0,9888. Kemudian setelah dibandingkan ketiga stasiun, maka didapatkanlah stasiun yang R-nya itu paling mendekati 1, yaitu stasiun B. Next. Berikut merupakan hasil pengukuran dari dispersi statistik. Di sini terdapat tabel yang ada XI rata-rata kuadrat, XI kurang rata-rata, XI kurang X rata-rata pangkat 3, dan XI kurang X rata-rata pangkat 4. Next. Kemudian dari hasil pengukuran dispersi statistik didapatkan nilai S yaitu 59,05, CV-nya 0,36, CS didapatkan 0,96, dan CK-nya didapatkan 3,19. Di sini berikut merupakan syarat distribusi dari frekuensi curah hujan, dan berdasarkan hasil CS, CV, dan CK yang didapatkan, maka jenis sebaran yang kita gunakan yaitu log persen 3. Next. Kemudian berikut merupakan uji sebaran C kuadrat, didapatkan N atau jumlah data sebesar 10, jumlah kelasnya 1 ditambah 1,33 ln N, didapatkan hasilnya 4, derajat kebebasannya didapatkan 2, kemudian signifikasi 5%, yaitu didapatkan CR-nya 7,815 dari tabel uji C kuadrat, dan IF yaitu frekuensi yang diharapkan didapatkan 2,5. Next. Delta X atau selisih interval didapatkanlah nilainya 0,273, delta X awal dapatkan min 0,045, dan delta X akhir dapatkan 1,045. Next. Kemudian berikut merupakan tabel uji C kuadrat dari nomor kelasnya 1 sampai 4. Terdapat di sini terdapat beberapa kemungkinan, terdapat IF, OF, EF dikurang OF, EF kurang OF kuadrat per EF. Dan dari hasil perhitungan diperoleh nilai X kuadratnya yaitu 0,4 kecil dari X kuadrat CR yaitu 7,815. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima dan uji penyebaran log persen 3 itu memenuhi syarat. Next.
Berikut merupakan uji sebaran Smirnov-Kolmogorov terdapat dari tahun 2022 sampai 2007 dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan di sini terdapat curah hujan M, nilai PX sama dengan M per N tambah 1, data PX, kemudian data K, dan data PX ini didapatkan dari tabel Z. Next. Didapatkanlah X rata-ratanya sebesar 162,8 mm, didapatkan S-nya 59,05, CS-nya 0,96, dan dari tabel tersebut itu dapat dilakukan interpolasi untuk CS untuk periode ulang 5 tahun. Maka untuk CS sama dengan 0,9 diperolehkannya 0,8853. Dan nilai RT untuk T sebesar 5 tahun yaitu 215,08 mm. Berikut merupakan tabel analisa nilai curah hujan rencana dengan distribusi log persen 3 dari kala ulang 2, 5, 10, dan 15. Next. Kemudian berikut merupakan perhitungan dari intensitas curah hujan dengan I sama dengan RT per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Dan di sini merupakan tabel intensitas curah hujan dengan PUH 5, 10, dan 15 tahun sampai waktu dengan 240 menit. Next. Berikut merupakan grafik dari intensitas curah hujan maksimum dari berbagai kala ulang. Dan dapatkan di sini grafiknya. Berikut merupakan tabel dari nilai waktu konsentrasi. Didapatkan TC sama dengan rumus 0,76 dikali A pangkat 0,38. Dan untuk nilai I yaitu XT per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Dari blok A, B, C, dan D. Next. Dan berikut merupakan tabel perhitungan nilai limpasan tiap blok. Itu kita ambil tata guna lahannya, itu ada kebun atau ladang, sawah, hutan, dan juga pemukiman. Next. Dan untuk perhitungan debit banjir rencana, dapatkan dari rumus Q sama dengan 0,00278 dikali C dikali I dikali A. Dan berikut merupakan tabel dari debit puncak limpasan yang sudah didapatkan dari blok A, blok B, blok C, dan blok D dari periode 5, 10, dan 15 tahun. Next. Nah, di sini merupakan peta pembagian arah blok A Kabupaten Pesisir Selatan dan alirannya yaitu menuju ke badan air. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Hana Rifani. Selanjutnya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Zahira Riaya dengan BP 1037 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10B. Selanjutnya ini merupakan peta pembagian arah aliran blok B yang dimana pada blok B ini menuju ke badan air yaitu sungai, dan blok C juga ke sungai, dan blok D juga ke sungai. Lalu selanjutnya dilakukan pemilihan penggunaan jenis GI. Jadi dari kondisi existing pada 3 kecamatan untuk 4 blok itu permeabilitas tanahnya cukup baik dengan kondisi existing itu khususnya untuk bioretensi itu pada kriteria desainnya itu 1,27 cm per jam dan tersedianya lahan kosong di sepanjang jalan lintas dengan luas area tangkapan tidak melebihi dari 4.047 meter persegi. Selanjutnya berikut peta peletakan green infrastructure di pada masing-masing blok itu kami meletakkan pada pemukiman. Berikut merupakan contoh peletakan unit bioretensi setiap blok itu diletak pada jalan lintas pada setiap blok dengan pada pemukiman. Berikut merupakan detail dari peletakan bioretensinya. Dan ini untuk pada blok C dan blok D, itu kami mengambil data dari Google Earth. Lalu dilakukan perhitungan kapasitas infrastruktur hijau itu dengan rumus VAB sama dengan 0,855 dikali C dikali A dikali I, dan VRSP itu TE dibagi 24 dikali A total dikali K.
Untuk perhitungan pada blok A menggunakan bioretensi dengan lama hujan selama 4 jam dan luas tangkapan bioretensi itu 120.000 meter persegi, dihitung nilai limpasannya itu 0,278 dikali C dikali I dikali A, dan nilai koefisien C pada blok A itu 0,67 dan nilai I pada lama hujan selama 4 jam itu diambil pada 15 tahun, itu 36,01 milimeter per jam, dan untuk luas tangkapan bioretensi itu 120.000 meter kuadrat, diperoleh nilai debit itu 0,8 meter kubik per detik. Lalu kita hitung volume pada 1 unit bioretensi, panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 8 dikali 2 dikali 0,91, yang dimana 0,91 ini merupakan kedalaman reservoir batuan. Diperoleh volume sama dengan 14,56 meter kubik, dan kapasitas ruang kosong di tanah berbatu itu 40% dari volume, hasilnya 5,824 meter kubik, dan untuk volume cekungan bioretensi itu 0,5 berbentuk trapesium, sehingga diperoleh volumenya 18 meter kubik. Lalu untuk volume cekungan itu 20% dari volume cekungan bioretensi itu 3,6 meter kubik, dan volume bioretensi total merupakan volume dari kapasitas ruang kosong di tanah berbatu ditambah dengan volume cekungan itu 9,424 meter kubik. Lalu untuk kapasitas GI masing-masing blok tergantung VRSP tiap blok dengan rumus 4 dibagi 24 dikali 20 meter persegi dikali dengan 12,56 yang merupakan permeabilitas pada blok A itu 41,87 meter kubik. Lalu untuk kapasitas bioretensi diperoleh 51,29 meter kubik, sehingga waktu yang dibutuhkan sampai bioretensi penuh itu volume dibagi dengan debit 60, diperoleh waktunya itu 64,11 detik. Jadi bioretensi ini akan dibangun di tiap 1976,4 meter persegi luas lahan kosong yang digunakan dengan luas area total itu 120.000 meter persegi, sehingga diperoleh jumlah bioretensinya sebanyak 61 unit dengan total kapasitas bioretensi 61 unit yaitu 3.129 meter kubik. Lalu untuk perhitungan pada blok B itu sama stepnya dengan perhitungan pada blok A. Untuk blok C seperti itu juga, dan diperoleh untuk kapasitas bioretensi pada blok C ini 6.363,4 meter kubik, dan untuk blok D diperoleh kapasitas bioretensi sebanyak 22 unit itu 1.505,3 meter kubik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada rekapan volume green infrastruktur dan juga debit dari saluran drainase. Jadi untuk kita memakai bioretensi dari blok A, B, C sampai D. Jadi untuk total dari volumenya itu 13.511 meter kubik. Dan di sini juga ada debit total green infrastruktur, debit runoff, dan juga debit saluran drainase, yang dimana debit saluran drainase ini totalnya itu 38,27 meter kuadrat per second. Gitu. Selanjutnya ada perhitungan dimensi saluran drainase konvensional. Di sini untuk drainase blok A, di debit limpasan yang tidak bisa ditampung oleh unit GI di blok A itu 196,43 dengan koefisiennya itu 0,67. Jadi Q saluran drainase sama dengan Q runoff dikurang Q total G green infrastruktur 17,67 dikurang 0,22 dapatkan hasil 17,45. Debit yang masuk ke saluran drainase yaitu sebesar 196,43 dengan kemiringan yaitu 0,0016 dan N itu 0,025.
Jadi di sini dicari nilai AR pangkat 2/3-nya, dapatkan hasil 10,9. Lanjut. Lalu substitusi nilai A sama dengan akar 3Y kuadrat dan nilai R sama dengan 1/2Y dan nilai AR pangkat 2/3 sama dengan 10/9. Jadi didapatkan Y-nya itu sama dengan 2,5 atau kedalamannya itu 2,5 meter. Untuk cek kecepatan salurannya, V-nya itu sama dengan 0,86, artinya ini memenuhi dari syarat yang 0,6 sampai 3 meter per second. Untuk selanjutnya itu kemiringan dinding untuk saluran berpenampang hidrolis terbaik menurut yang terbaik itu berbentuk trapesium. Jadi kemiringannya itu Z sama dengan 1/3. Jadi berdasarkan persamaan luas penampang aliran pada saluran trapesium dan luas penampang hidrolis terbaik berbentuk trapesium, A sama dengan B plus ZY dikali Y dan A sama dengan akar 3Y kuadrat. Jadi didapatkan B-nya itu sama dengan 2,89 meter. Lanjut. Lalu selanjutnya itu ditambahkan freeboard sebesar 0,6 meter. Jadi kedalaman saluran yang tadi 3,1 ditambah freeboard dapatkan hasil 3,1 meter. Lalu lebar dasar salurannya tadi 2,89 meter dan kemiringannya 1/3. Jadi lebar atas permukaan aliran 5,8 meter dan lebar atas permukaan saluran dapatkan hasil 6,5 meter. Jadi dimensi saluran drainase yang didesain saluran berbentuk trapesium dengan saluran kedalaman 3,1 meter, lebar dasarnya 2,89, lebar permukaannya 5,8, dan lebar permukaan salurannya itu 6,5 meter. Lanjut. Untuk blok B itu sama seperti yang tadi step-stepnya. Lanjut. Dan dapatkan dimensi salurannya itu kedalamannya 2,6 meter, lebar dasarnya 2,3 meter, lebar permukaan aliran 4,6, dan lebar permukaan saluran 5,3. Untuk yang C juga sama untuk step-stepnya. Lanjut. Untuk dimensi yang blok C ini kedalamannya 2 meter, lebar dasarnya 1,62, lebar permukaan alirannya 3,2, dan lebar permukaan salurannya 3,9 meter. Untuk yang D juga sama. Lanjut ke hasil. Untuk dari blok D-nya itu kedalamannya 2 meter, lebar dasar salurannya 1,62, lebar permukaan aliran 3,2, dan lebar permukaan saluran 3,9 meter. Lanjut. Jadi di sini detail desain infrastruktur hijau dan saluran drainase. Di kita memakai bioretensi. Bagian paling dasar bioretensi dilengkapi batu kali karena rekayasa kedalaman 70 cm dengan geotekstil dan di atasnya ditanami vegetasi lokal termasuk pepohonan seperti pandan wangi, lidah mertua, bambu air, rumput teki, dan pohon ketapang. Lanjut. Berikut adalah denah dari bioretensi yang kita desain. Lanjut. Dan berikut adalah potongan-potongannya dengan di atasnya itu ada vegetasi. Lanjut. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu di sini ada gambar dari saluran drainase yang dimana di sini salurannya itu sudah tergabung dari blok A, blok B, blok C, dan blok D. Lanjut. Mungkin dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rifki. Dengan berakhirnya penjelasan dari Rifki, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 10B. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.